Artinya dari aktivis 98 itu duduk restu dari orang tua. Aku mlebu penjara, pakku lu gak ngereken. Loh. Jare bapakku, iku wis arek Jarno mlebu penjara, ibuku teko nang Polda. Iku takok, enggak. Emakku takok. Lho lha opo takon kon sekolah? Kok malah mlebu penjara? Iku lho ono rambutan endi Pak Kapolda iku tak ganteni. Loh, nah, kita dipukuli habis-habisan. Arek-arek kene wis gak ngerti. Kelengere kaya apa, situasine seperti itu, wis aku mek oleh foto arek kayak kanca-kanca semuanya. Hasil dari demonstrasi bareng Cak Ji iki aku ditangkap tahun 99. Buktinya penangkapannya adalah kaos iki. Nek sumama kanca-kanca iki klambiku tahanan tahun 99. Tidak ada ilmu politik yang bisa membaca praktek demokrasi pemilu tahun ini. Hanya nilai. Yang kita pesan bahwa aku berjuang untuk memilih ini karena perintah untuk menyelamatkan anak cucu. Itu tahu. Sebagai gerak 98 di Jawa Timur saya katakan iki lho kaose. Gerak 98 di Jawa Timur tetap pilihannya kepada Jawa dan Madura. Ini peristiwa representasi Majapahit sebenarnya. Arya Wiraraja mendukung Brawijaya I. Ayo rek jagongan karo Cak Ji, iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Hai Rek, ya apa kabare? Ketemu maneh nang Jagongan Surabaya. Anak muda ingin cari tahu. Kali ini di episode spesial karena biasanya dibuka oleh Cak Ji, tapi sekarang dibuka oleh Adinda Putri. Cak Ji, tak selese oleh ya iki panggone. Di belakang layar ya sekarang ya. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang reformasi demokrasi. Topiknya agak berat, tapi kita akan kemas ringan dan juga fun pastinya. Dinda nggak sendirian, sama narasumber yang luar biasa. Akrabe diceluk Cak Monyong, lengkapnya Taufik Monyong. Nah, kalau sudah tahu pasti beliau ini bergerak di bidang seni. Tapi dulunya ternyata adalah purnawirawan aktivis. 98. Wes melewati macam-macam hal. Wes langsung tahun tapno monggo kenalno. Ya. Hanya kenalkan ya. Ya, saya Taufik Monyong sudah memang sebagai aktivis. Pajene aktivis 98 iku koncoku akeh. Nah, setelah saiki tahun 2023 peristiwa Nebeto ya kita banyak yang berbeda. Ada 2 rel, ada 3 rel. Tapi aku tetap njogo ideologi spirit 98 itu perintah yang paling utama itu KKN. Tolak KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, tapi nek ono wong korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotisme kekancan, seduluran sing didadekno tok duduk wong liya. Kolusi iki nek gak bolone dhewe gak dikeki ya gak iso. Nah, itu yang kita lawan. Nah, saya juga sampai sekarang ketika ono pemerintah melakukan praktek KKN, ya tetap tak lawan. Aku lahir kembali, aku bangkit lagi, dan aku sadar dan aku turun lagi. Itu sebenarnya spiritnya 98 mulai ket biyen, tutuk pas melok bagi-bagi kekuasaan. Tapi kalau ngomong no KKN yo Cak, saiki ku seono loh, terutama di Surabaya. Oh akeh. Bahkan guyonane arek-arek dinasti. Ya makanya itu representasi. Jadi peristiwa itu representasi. Makanya dulu awak dhewe iku wis mulai semenjak peristiwa aku 94 baru pindah teko desa, teko Lumajang, sekolah, kuliah nang Surabaya. Nah, itu aku mengalami banyak peristiwa sebagai mahasiswa pada waktu itu. Aku ngalami peristiwa yang cukup berat melok mbek arek iku. Gak ono peristiwa yang membuat saya jadi teguh kuat sampai sekarang ini lalu enak pada waktu mahasiswa enggak. Saya berjuang betul pada waktu itu.
Jadi ada foto-foto. Iya. Waktu dulu kami ini berjuang dengan kawan-kawan ini sampai berita tentang orasiku itu muncul di berita Jepang. Di Dalam medianya Jepang. medianya ya? Jepang. Ini Pemberitaan ada Jepang. pemberitaan dari Kyoto Art Center dan beberapa media. Ini foto-foto nih arek-arek biyen sing demo. Iku kanca-kanca ini Cak Ji kabeh. Iki penangkapan. Nah, ini penangkapanku waktu neng Bundaran Waru. Nah, hasil dari demonstrasi bareng Cak Ji iki aku ditangkap tahun 99. Buktinya penangkapannya adalah kaos iki. Nek sumama kanca-kanca iki klambiku tahanan tahun 99. Jadi iki klambiku di penjara biyen kaos tahananku ketika tahun 99. Iki original iki. Original. Silakan dicek. Sak katok kolore. Jadi iku nek semua dicek forensik, katok kolorku biyen nang penjara mbok bedah apa gak ya selangkangan enggak. Nah, iki saya simpan betul-betul sebagai bukti penghargaan. Nek arek-arek mlebu penjara gak disimpen klambine. Nah, mungkin tidak akan menjadi artefak. Iku artefak. Nah, Saiki wis bermotif ngene ta emang iki klambi. Apa nih? Motif-motifan. luntur karena memang tahun 99. Nah, iki kanca-kancane Cak Ji. 98. Desta iki wis mati. Lah Sofi iki saiki dadi dosen IAIN. Frente sik dadi praktisi politik. Nah, kancane Cak Ji sing mati pisan iki. Iki jenenge Kancane Cak Ji kan kancane sampean Loh iya, pisan. koncoku bisa. Iya, Ini namanya sapaket. Brewok, Sanggar Surabaya yang dulu pernah diledakkan di Balai Pemuda. Nah, di sini ada dua. Kecil ini namanya Mustafa yang kemarin jadi narasumber atau pembicaranya dari Pak Prabowo. Oke. Mustafa Gundul ini menjadi tim IT dan iki Roub PRD dan semua kawan-kawan ditutup pada waktu itu. Hampir semua saya cari. Nah, ini peristiwa ITS pada waktu itu. Nah, kita dipukuli habis-habisan. Arek-arek kene wis gak ngerti. Kelengere kaya apa, situasi ini seperti itu. Wis aku mek oleh foto arek kayak konco-konco semuanya. Ini peristiwa dulu bareng-bareng di UNESA. Nah, iki ono sing metangkring. Biyen iku selalu ngomong, turunkan Soeharto, saiki dadi dosen. Nah, dadi dosen nang UNESA jenenge ya sing biasa ya, tukang demo jenenge Kawuk, dosen bahasa Jepang, tapi kan dosen bahasa Jerman apa-apa gitu, dosen bahasa Indonesia. Ki jenenge Kawuk. Ono jenenge Mulyadi. Ono sebelah kene, aku tak goleki Mulyadi. Tulisane pian DPR, Dewan Penipu Rakyat, malah dadi ketua DPR Mojokerto. Wah. Iku Mulyadi. Jadi aku ngirim di kono ojo ngomong ojo dikirim. Saya punya banyak dokumentasi. Ada lagi. Iki koncone Nyel Cak Ji. Nah, Koncone sampean pisan enggak, aku sing mimpin, Oh iya. Arif Budiman biyen iku nang mburiku. Oke. Nah, setelah tak pimpin demo biyen bareng Cak Ji nang wali kota nek gak salah. Iya. Iku tentang masalah pemilihan wali kota. Iki ditangkep ya wong, aku sing bagian orasi mbek digepui. Arif Budiman dadi ketua KPU pusat. Winginane. Nah, iki foto. Salam Mas Nah, Arif ya, Budiman. foto-foto nih biyen arek-arek iki. Nah. Iki wis ganteng-ganteng ya. Enggak, Cak ya tetep nek aku koyo mat kucur kayak gini. Tetep kurus biyen. Berat saya hanya 42 kilo sampai sekarang seperti itu. Nah, sekarang nah iki ono maneh koncone Cak Ji. Bolone Cak Ji apa Iya. bolone sampean iki? Boloku kabeh. Iki bolong kabeh. Iki ono Inyo UPN saiki dadi pendeta. Pas ono Rohman iki dadi ketua KPU Bojonegoro. Iki nang pojok iki mek metangkring kok ngene. Rohman. Karena DP laculane Lohman ketua KPU. Dan ini sudah banyak yang ada sing dadi anggota polisi, ono anggota Nah, ini anak-anak Unitomo iku gak ngerti wis dadi pengusaha kabeh atau dadi preman gak ngerti. Nah, iki masa kelamku karena aku wis gak diakoni sampai wisuda aku diusir. Loh, sampean sing ngendi? Lah iki sik karo emakku burine lho wisuda diusir. Kok oleh wisuda sampean? Kok oleh wisuda karena waktu wisuda aku demo. Karena apa? Aku njaluk balekno sapiku karena aku karena pian emakku utang sapi. Nah, ini banyak ya yang jalan-jalan cerita masa lampau bareng
Nah, iki nek ngamen mbek caci-caci yang demo, aku nek dikongkon demo, biyen gak ono duit, aku dikongkon dadi patung, lalu dikei omplung. Wis dadi mematung manusia lumpur. Tapi ning kene ono kotaan lah, sesuk olehne duit gawe spanduk. Loh, ternyata zaman dulu tuh sudah ada manusia lumpur, sekarang silver sudah. kan sekarang. Ini sudah. Karena biyen gak ono ya pokoke lempung ndut nang ketintang nek saiki kok digawe pokoke gawe adus. Setelah itu uangnya buat untuk, nah ini buktinya. Setelah dapat uang, kita jadi manusia lumpur, kita amal, kita sumbangkan. Yeah. Nah, banyaklah ya perjalanan-perjalanan contoh bahwa reformasi itu menghasilkan sebuah komitmen ideologis bahwa nek eling biyen bahwa awak dhewe sampai dadi welek, dadi koyo ngene iki memperjuangkan untuk masa depan anak bangsa di tahun 2045. Iki gak soro, tidak lepas dari nilai. Ngomong masalah pilihan dan nilai itu kadang-kadang bertabrakan sama istri, anak. Berjuang terus, mulai kebian berjuang. Gara-gara perjuanganmu aku gak mangan enak, biarlah. Saya memilih sebagai, ya ini buktinya, sebagai Gerak 98 di Jawa Timur, saya katakan, ini lo kaosnya. Gerak 98 di Jawa Timur, tetap pilihannya kepada Jawa dan Madura. Ini peristiwa representasi Majapahit sebenarnya. Arya Wiraraja mendukung Brawijaya I. Jadi Madura mendukung Jawa, ini peristiwanya hari ini. Tergantung yakin atau tidak. Kalau saya yakin. Yeah. Saya yakin bahwa saya mewakili kawan-kawan 98, saya pada tingkatan nilai saya tidak akan merubah karena pilihannya nek milih yang lain KKN. Yeah. Korupsi, kolusi dan nepotisme itu lawan kami. Kalau kami disuruh menjilat ludah kami yang berkorban masuk penjara demi sebuah perjuangan untuk anak. Toh sekarang ada ya apa? Tahun ini sudah tahun anak saya yang di sini yang model-model ya kuliah, semuanya kan anak saya. Saya hanya dulu sama Cak Ci berjuang. Setelah itu hari ini anak-anak jangan kekurangan makan, tapi tidak boleh nepotisme, kolusi dan korupsi itu ada lagi. Nah, itu tidak boleh. Cak, sakjane lek flashback kan wis dilewati ki kisah-kisahnya beresiko kabeh. Waktu menjadi anak muda saat itu, Cak, apa yang ada di pikiran Cak Monyong sehingga mau memperjuangkan sebegitu kerasnya bersama dengan teman-teman seperjuangan? Ada tujuan yang ingin kami capai. Satu, pada waktu itu krisis ya. Tahun 97, 98 itu aku Cak Ci itu antri beras loh, antri beras. Dan kita itu cari gula, cari beras itu sulit. Harganya kita sampai membuat antrian di perguruan tinggi aku pernah nggawa nang UNER, aku nggawa nang Unitomo, aku nggawa nang IKIP, aku nggawa nang Untak dengan kawan-kawan mahasiswa antri beras. Dan sulit sekali. Nah, sekarang sebenarnya yang antri sekarang itu kan bukan persoalan beras, harganya yang meningkat. Nah, harga meningkat, tapi masyarakat bawah juga tidak bisa mendapatkan hal yang sama. Regone beras gabah murah, tapi regone beras larang. Nah, ini di sana sebenarnya situasinya sekarang itu dimainkan. Nah, iso kan kayak kemarin minyak goreng hilang. Nah, kenapa seperti itu kok hilang? Biyen itu minyak goreng wong-wong kampung iso gawe minyak dari kelapa. Kelapa ditebangi katanya mengandung kolesterol dan macam-macam. Tapi ternyata kan politik ekonomi itu sendiri. Lalu gula juga sama. Ada beberapa menteri yang tersangkut dengan persoalan itu. Kita kan juga memprovokasi, ojo lah, wis kon enak kok sih jaluk toko masyarakat kayak gitu. Nah, tanah, hutan juga dihabisi begitu saja oleh mereka yang sebenarnya untuk katanya tujuan baik, toh masyarakat nggak dapat apa-apa. Nah, komitmen itulah yang ingin kami bawa bahwa Nusantara dari Aceh sampai Papua itu dulurku kabeh. Walaupun kulitku gak podo, aku urip nang tanah Jawa kelahirane Pendalungan Jawa Madura, tak anggap dulur kabeh. Prinsip buat saya bahwa 98 yang sekarang itu berpihak kepada kawan-kawan yang anti KKN, itu adalah pilihan untuk melahirkan spirit kembali tentang spirit 98 lahirnya Majapahit kedua. Kenapa demokrasi itu wajib direformasi? Tuh, praktek dari demokrasi itu sendiri sebenarnya kan seorang pakar, contoh ya, hari ini membuktikan seorang ulama, seorang ahli teologi, runtuh keulamaannya, keluhuran kesuhutannya, ketika dia ceramah dan menjadi ketua tim sukses. Gitu, tahu kan orangnya?
Seorang pakar politik pun yang ahli sangat nasionalisme atau ahli dalam ideologi nasionalisme runtuh karena tersandung korupsi. Kita kan banyak sekarang yang sudah pernah saya idolakan ternyata tersandung korupsi. Kita akan menjadikan dia sebagai platform kita nggak bisa. Contoh juga ini. Yang ketiga adalah intelektualis mana yang bisa membaca situasi politik. Bahkan Cak Ci sampai ngomong ini. Gak iso tak nanya. Mana praktisi politik pun yang ahli politik dan ahli hukum. Rontok kan. Rontok sekarang. Hukum iso dimanipulasi. Bahkan saudaranya saja bisa dibunuh di saat itu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini persoalannya. Hukum kon nunggu-nunggu kok kon tak pateni, sing penting iki kudu mlebu kan begitu. Nah, demokrasi apa yang mau kita pelajari? Otoriter, lebih dari otoriter, sarkasme, lebih sarkas dari sarkasme, lebih feudalistik yang juga tidak karuan. Tidak ada ilmu politik yang bisa membaca praktek demokrasi pemilu tahun ini. Hanya nilai. Yang kita pesan bahwa aku berjuang untuk memilih ini karena perintah untuk menyelamatkan anak cucu. Itu tahu. Cak, menurut sampean, arek-arek nom zaman saiki ngerti nggak sih arti teko reformasi demokrasi itu? Kalau di searching aja bahwa kan sekarang sudah banyak ya. Apa kawan-kawan saya yang berkhianat sudah banyak. Ada di gerbong sebelah karena dia juga sama-sama. Politik saiki itu politik nyemplung tapi gak gelem teles. Paham maksudnya? Nyemplung nengkali tapi gak gelem teles. Politik saat ini loh. Kalau biyen ke Cak Ci nyemplung ya mlebu penjara. Wis ngono. Nyemplung mesti digawa bakor tanah. Mulai 3 dina lho di penjara. Iku nyemplung nang politik harus berdarah-darah. Saiki enggak. Nyemplung politik koar-koar di medsos. Debat-debat meneng. Ngopo iki? Politisi nom-noman iki nek nang medsos nulis kaya perang, tak-tok. Ketemu ini lho. Malah WA-WA-anan. Pisu-pisuan nang WA, pisu-pisuan. Itulah menurut saya istilahnya Jongko Joyoboyo tahun ini terjadi. Jadi praktek memanusiakan manusia, pergeseran nilai-nilai kemanusiaan itu sudah tidak ada. Dia itu suka menggunakan alat lain untuk memukul musuh, tapi dia tidak memanusiakan manusia untuk nyengkuyung melakukan sebuah perubahan yang mendasar. Iku akhirnya ya kono, perangnya ya nang alat. Coba alatnya dipateni wis gak iso perang, tolat oleh koncone sapa, dulire sapa, gak iso apa-apa. Itulah teknologi. Aktivis 98 dengan semangat yang sangat membara, bahkan merelakan keluarganya. Karena kan saat itu mungkin nggak dapat restu juga beberapa orang, tapi nekat budal. Kalau dibandingkan dengan aktivis zaman sekarang ini seperti apa, Cak? Kita ini kan nyuri-nyuri. Artinya jadi aktivis 98 itu duduk restu dari orang tua. Aku mlebu penjara, pakku lo gak ngereken. Loh. Cari bapakku, iku wis arek Jarno mlebu penjara, ibuku toko nang Polda. Iku takok, enggak, emakku takok. Lho lha opo takon kon sekolah? Kok malah mlebu penjara? Iku lho ono rambutan endi Pak Kapolda iku tak ganteni. Loh, disangoni rambutan. Loh, orang tua saya itu orang yang sebenarnya tidak paham. Dia pikir bahwa saya kuliah itu ya kuliah. Lalu saya itu lihat ngudek chat sampai ibu saya ngomong ini. Nek ngudek chat koyo ngono mulai teng desa apa ngudek lolo. Karena saya pelukis, saya artis kan. Kuliah saya di seniman. Ngudek chat titik dari mulai desa yang ngudek lolo oleh duit. Nah, artinya perbedaan jumpingnya peristiwa keluarga yang seperti itu dengan peristiwa yang sedang saya alami pada waktu itu hanya sekedar aku butuh perubahan. Aku gak perlu untuk konsepsi otoriternya pada waktu itu zaman Orde Baru itu muncul di kami dan di kemudian hari. Ternyata sekarang ono sing nandur, ono sing panen. Iki otoriter. Wong arepe merono ditelepon. Wis aja kon yo kepala daerah kampanye banter-banter, raimu dipasang nang banner, iki nang kejaksaan akeh lho datamu. Ya wis gak ono kepala daerah sing ngarepe kampanye. Mari kita dukung sana, kita dukung. Terakhir minta dukun, bukan minta dukung. Minta dukun. Wis berubah haluan. Ya iya, lah iya akhirnya orang-orang minta selamat, Pak dukun tolong kula selamat. Lho salah dhewe kon korupsi. Salah dhewe kon iku mangan hake wong. Nah, itulah peristiwa hari ini yang saya ingin ingatkan bahwa reformasi itu harus melakukan sebuah proses reinkarnasi kembali melakukan revolusi. Total harus ada korban. Nah, biar tidak mengorbankan anak cucu. Karena apa? Anak cucu ini wis dibungkam kabeh sebenarnya. Dengan medsos kayak gini, rame nang
elok-elokan nang Instagram. Ini depan-depan lo gak wani. Berarti aktivis zaman sekarang ini mentalnya lebih rendah daripada yang dulu. Saya nggak ngukur mental ya, keberanian aja sih sebenarnya. Karena tidak ada katanya caci ngerek bendera melaku, paling tempat acara seremoni ngerek bendera, ayo melaku, nggak bendera. Satukan tekad, satukan perlawanan. Oh gak zaman opo, ini gak zaman sing ngendi, kon gak wani yo. Nah, atau kon gak wani yo. Karena apa? Polisi Undang-Undang Nomor 9, yo izin be polisi, aku tak orasi Pak. Kita meninggalkan dulu kesenangan ke HP itu tidak ada. Dulu memang tidak ada HP, sehingga hiburan itu sendiri sudah tidak ada. Teleponnya aku nyolong kok. Teleponnya kampus itu tak cantoli mesin telepon, lalu telepon bagaimana di Batam. Iya kita lakukan. Bukannya desain wartel. Loh, telepon koin. Saiki pejuang reformasi itu duwe sopo. Lu gak gampang. Siapa yang mau dukung? Saya itu tak tunjukkan tadi loh iki loh. Gambar iki loh. Kita ngamen untuk bikin spanduk loh. Untuk nulis reformasi total, people power, ngemis. Siapa rektor yang mau dukung? Long rektor dulu ya penakut semua. Rektor di tahun 98 itu penakut semua, diintimidasi. Kita berkumpul di UNER pada waktu. Gerilya ke ITAT, gerilya ke sini, gerilya ke UNESA, gerilya ke Petra, gerilya ke Ubaya, gerilya dulu. Baru setelah mau reformasi, semuanya kampus sudah oke. Tidak ada kampus semuanya oke dulu. Kita itu caraku biar nek golek pengkaderan itu. Nek gak nemu tak kader, tak gendak. Tak pacari cewek-cewek baru tak omong nih. Iya. Bahaya ini, Cak. Karena kita siapa yang mau untuk masuk dalam sel pada waktu itu? Siapa yang mau? Makanya tokoh-tokoh pejuang zaman reformasi yang muncul hanya sebagian. Yang lain tuh masa setelah hura-hura tidak perlu kuliah, kita reform, rame. Itu kan buahnya, nanemnya itu di tahun 95, 96, 97, baru 98. 3 tahun kita nanam. 3 tahun itu kita ngomong bahwa 98 itu peristiwa. 97 pada waktu dengan Cak Ji dan kita di ITA, di Unai Tomo, itu karena krisis. Uang sangat sulit untuk bisa membeli beras pada waktu itu. Kita makan sulit loh, betulan. Rego biyen niku nek gak salah Rp500 sego sak bungkus. Iku wis kadang-kadang sulit untuk kita dapatkan. Rp500. Cak Monyong, wis kendel, wani, wis tak ngomongi ekstrim ya? Ekstrim. Sering dilokno wong gendeng gak sih? Itu kan gendeng kepada nilai. Gendeng kepada sesuatu yang punya esensi dan tujuan. Karena KB ini gak tak gowo. Saya akan membawa cerita hidup saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat super heboh. Karena kita ini sudah tidak milih kepada kepentingan-kepentingan yang enak. Aku makan kerupuk, makan roti podo wae kan bedane, ngopi biasa gitu. Tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu perubahan ini. Ini tinggal kita ngomong tujuanku adalah merubah sistem dan menjaga Nusantara. Setelah itu selesai. Itu aja. Visi misi itu ke bawah sampai sekarang nggak, Cak? Saya tanamkan, saya membawa seperti ini dan saya tulis dalam sebuah. Nggak mungkin kawan-kawan punya data. Ini staf saya Mas Wahyu itu di hard disk saya satu itu menyimpan ribuan peristiwa demonstrasi 98 dan mungkin sampai selesai peristiwa itu. Kawan-kawan udah nggak punya. Saya detail. Saya minta ke wartawan, ke Jawa Pos, ke almarhum Yuyung. Saya minta kepada Trisnadi. Saya minta ke kawan-kawan tak kumpul. Iki peristiwa sejarah. Tapi nek konco-koncoku setelah bikin sejarah ini lalu diingkar, iku berarti gak kuat karo atine mbek pikirane. Apa maneh teko cangkeme wis luwe. Tapi nyatanya teman-teman seperjuangannya Cak Monyong sekarang memiliki jabatan di daerah dan provinsinya masing-masing. Cak Monyong melihat mereka teman seperjuangan, ya opo ndelok. Ya mereka kan berjalan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sebagai seniman, sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur. Berarti aku sebagai pemimpin kesenian di Jawa Timur, SK Gubernur. Ono konco sing dadi politisi, ono dadi anggota DPR daerah koyo ono nang Tuban, ono sing dadi koyo Mul, Ketua DPRD, ono koyo Cak Ji, Wakil Wali Kota. Mereka macam-macam, ada yang jadi profesional, ada yang jadi pengusaha. Itu biasa. Hanya saja ketika kita berkumpul kadang ada persoalan yang mengganjal pada tujuan bersama. Itu kadang-kadang kumpul. Dan kita kadang ngomong, ya wes, nek kon milih kono, aku milih kini. Nah, nek kon milih karena kon kalah karo para bohir pemodal negara kita ini kan tergantung dari bohir terus. Karena apa? Mulai zaman Belanda, pengkhianat itu bangsa sendiri itu sudah ada. Zaman Belanda.
Itu tahun 1600 sampai 1900 itu sudah pengkhianat itu sudah ada. 1400 lengsernya 1478 1400 itu sampai 1500 masuknya Kaisar Ottoman juga banyak yang berkhianat, makanya di Jawa Tengah sudah berubah dan merubah menjadi Mataram Islam. Itu sudah banyak pengkhianatan. Lalu 1200 sampai 1400 Majapahit yang masih bisa bertahan, tapi juga ada pengkhianatan. Jadi sudah wajar ketika masih ada hitam dan putih. Nah, kita harus tegak lurus kepada nilai-nilai karena kita akan mewariskan kepada anak cucu iku sing api iku tetap dikenang, sing api iku akan dikenang, sing elek iku tidak akan pernah dikenang karena dia mikir apa tidak jauh satu jengkal tangan dari atas perut ini. Ya mek iku urusan weteng tok. Nek kok udel ngene tok. Nah, maksudnya dari udel ke sini, bukan ke atas. Dari udel seperti ini. Ya weteng ya iki ngono tok. Cak Moyong, dari awal tadi sempat ngomong anak cucu dibungkam. Ini maksudnya seperti apa? Ya, framing media sekarang ini kan kadang-kadang kalau semua tidak ditunjukkan foto-foto zaman dulu tentang peristiwa zaman dulu. Betapa beratnya kawan-kawan waktu melahirkan reformasi, tapi begitu mudahnya kawan-kawan saya memilih mengkhianati perjuangannya reformasi. Hanya teriak reformasi, tapi dia tidak membawa reformasi itu kita pikul kuat-kuat, maka yang terjadi pengkhianatan itu terjadi banyak. Nah, maksud saya beratnya nilai yang harus kita panggul dan kita tanggung itulah yang menurut saya harus dikuatkan lagi. Kalau tidak, nah kawan-kawan tidak melakukan perubahan sama sekali. Itu. Tapi walaupun saat itu berkumpul bersama dan memiliki perbedaan pendapat, tapi masih saling support dan menghargai atau seperti apa komunikasinya sejauh ini? Saya menghargai kawan-kawan yang ada di sana karena mungkin dia sudah gak iso Cak, aku iki neng gerbong anggapnya kelompok pengajian A, kelompok pengajian B, kelompok perkumpulan A, perkumpulan B. Ya sudah. Nah, tapi aku ngomong, saya ini di dalam ruang pilihan yang berbeda. Saya tidak mungkin secara organisasi, aku PCAJ bisa, saya tidak setuju dengan organisasi PCAJ. Tapi secara pilihan, karena saya, ideolog saya adalah Jawa. Walaupun aku orang Madura. Pikiran saya, aku Madura. Iya, bukan. Jawa ini adalah value, bukan kelompok kumpulan. Ini bukan framing organisasi, bukan. Atau framing teologi, bukan. Nilai yang diajarkan Jawa dalam bentuk sebelum peradaban agama itu sudah saya pelajari. Saya karena orang seni rupa pematung. Sebelum ada tulisan aksara Jawa itu ada framing bentuk bangunan-bangunan konstruksi teologi dalam bentuk pertama mudra aksobia, mudra abia, mudra wara, mudra tiana, mudra witarka abhidharma. Ya iki arek-arek wis gak paham saja meskipun ngechat macam-macam searching itu gak paham. Apalagi nah yang tua-tua pun belum tentu paham. Yang tua-tua karena mesti dia belajarnya pada konsepsi tulis. Kami ini tanpa tulis. Seni rupa saya itu tanpa tulis. Apa yang dinamanya aksobia, abia, itu sudah kita pahami. Nah, kembali kepada nilai Jawa yang saya yakini, akhirnya saya memilih Caci. Kalau sumpama tidak memilih pilihannya sama kepada orang Jawa yang ditetapkan, saya nggak ikut. Nah itu saya ngomong, lu kon lah gak podo becaji, gak podo. Organisasi ini gak podo, tapi pilihan nih podo. Dan aku gak punya kepentingan apa-apa, aku pelaku nilai Jawa. Nah 98 itu di Jokongkon Joko itu mau, Jongko Joyoboyo itu tadi. Engkau bakalan turonggo, apa kereta tanpa turonggo, yaitu mobil. Engkau bumi kalungan wesi, rel kereta api sama jalan tol. Pasar ilang kumandangi karena ULX, karena Shopee. Itu tahun berapa Joyoboyo sudah memikirkan hari ini? Nah kamu hebat apa hari ini? Long kalian nggak bisa bikin Borobudur, kon drenges tok semuanya ya. Anak muda itu drenges. Coba Borobudur itu, saya keliling ke Eropa, saya ke Kyoto, ke Thailand, semua saya kelilingi. Tidak ada yang hebat seperti di tanah Nusantara. Dan saya kemarin ritual di tempat keluarga saya, patung Candi Agung, Randu Agung, Pura Agung di Lumajang. Itu saya lihat, batu bata ditumpuk bisa jadi candi, tanpa lem. Nah,
Bagaimana teknologi hari ini bisa mengerti tentang bagaimana menghubungkan batu bata yang menjadi simbol api, tanah, dan air, Tridatu, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Diajarkan badan menungsolan Gusti. Ini sudah tidak paham. Makanya kami ini menjaga betul. Engkau sampai aku balikin nang alamiku, tetap 98 akan ku bawa. Songo iku, moto loro, iki loro, iki loro, iki pitu, iki songo. Walu lungguhe alam. Jadi ketika kita duduk dengan alam, 98 tanda memang. Tanda kembalinya kepada nilai angka nafas itu. 9 itu ya susunan itu mau. Susunan. Wali songo yo aslinya yo awake dhewe. Sumber ini tanpa mata dari mana? Walaupun kecil buat anu. Kalau kamu sakit perut dan itu nggak keluar angin, kamu gimana? Itu filsafat sebenarnya. Ya, filsafat yang diketengahkan. Cak Monyong, semangat 98 saya bisa rasakan sampai sekarang. Apa yang ingin disampaikan ke generasi? Dirasakan dari siapa? Cak Monyong. Oh ya dari saya gitu. Ya. Cak. Jangan nanti pas anu dari mana loh, saya juga merasakan. Saya sama Cak Ci keliling itu, kau no semangat ya arek. Nah, terus. Dari obrolan kita ini loh, Cak, semangatnya kerasa ya. Aku sih sok imajinasi bayang no kejadian saat itu dengan visual gambar-gambar ini, dengan bukti-bukti yang dibawa. Tapi kalau ngelihat semangatnya aktivis zaman sekarang, kayaknya kurang setara gitu ya. Apalagi dengan berkembangnya sosial media, teknologi informasi yang begitu mudah. Apa yang ingin Cak Monyong sampaikan ke generasi muda supaya semangat ini terus terbawa? Ya, move on itu kan bukan tulisan. Move on itu bukan agitatif. Out of the box itu bukan hanya slogan. Tapi keluar, kumpul sama masyarakat. Jangan di media sosial. Kumpul, duduk di depan Gerahadi, duduk di Jalan Pemuda, duduk, sampaikan. Oh, posisi Karno, kamu akan kembali kepada masyarakat. Anak-anak mahasiswa, aktivis ini akan kembali kepada masyarakat. Masyarakat itu, dan masyarakat juga butuh sosok pemimpin yang memang clean, bersih dari KKN itu. Sakjane iki arek nom, generasi muda sekarang ini harus punya mindset atau pikiran seperti apa sih supaya bisa berkembang di zaman digital, di zaman yang kita harus ngikuti persaingan global? Ya karena apa? Saya sudah menemukan rumus. Kamu bisa WA-WAan dengan kawan-kawan karena hurufnya Latin loh. ABC itu huruf mana? Huruf Latin apa huruf Indonesia? Bahasanya Indonesia, hurufnya Latin tuh, ABC itu. Oke. Ya. Nek tulisan di dalam huruf-huruf pengajian apa? Hurufnya Aromain, Arab. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada artefak Artificial Intelligence Indonesia, ya pakai AI ini, pakai Jawa. Sehingga kita tidak bisa di-share oleh mereka. Email, Yahoo, semuanya produknya sana. Makanya yang gagal di Indonesia sekarang itu, saya ajak mereka itu, pendidikan harus kembali ke Nusantara. Biar apa? Biar orang asing itu belajar dari kita. Kita kan bayar. Setelah S1, S2, S3 itu produksi dari perguruan tinggi, doktor, profesor, harus pakai literasi asing, maka harus kita bayar ke asing. Makanya pakar profesornya harus adaptif dan adaptasi dari orang asing. Itu bukti bahwa kita itu masih dijajah secara ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, agama. Agama kita harus setor ke barat. Ya, yang tiap bulan pakai kain-kain putih, yang tiap tahun pakai kain-kain putih, itu setor. Karena tulisannya masih Arabik. Harus ke Yerusalem, ke Arab Saudi. Itu karena kita, agama kita masih tulisannya seperti itu. Ke Yerusalem, nanti ke sana, ya harus ke sana. Nah, kita ini suruh mulai dulu, 1478 itu oleh Sabto Palon, Syekh Subakir pada waktu itu harus kembali ke tanah Nusantara. Karena kita punya Borobudur, kita punya Prambanan, kita punya Gunung Padang, kita punya Bali, kita punya Jawa Timur, kita punya Penanggungan, kita punya Semeru. Ini yang namanya energi baru dan terbarukan adalah kebudayaan, value. Bromo itu Brahma, tidak ada di India, gunungnya ada di Jawa Timur, Brahma, Bromo, Atman, Brahman. Nah, karena anak muda sekarang itu masih percaya dengan paket pulsa yang melarat. Nah, paket pulsa yang melarat, 35 wis ketok seneng. Keliling dunia nggak mau dia. Naik sepeda motor ini
Kowe kok nek nyekel HP pakai 35 pemane mainan sing kritik kok cek pekoke wong-wong main apa gitu. Sing slot-slot itu lho. Kok gak gelem out of the box-nya itu di mana sih sebenarnya? Wes. Nah, itulah sebenarnya menurut saya pengetahuan kita masih terjajah asing, teologi masih terjajah asing, ya. Yang terakhir ini adalah kebudayaan harus menjadi energi baru yang terbarukan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya sebagai energi baru. Bukan hanya sekedar untuk pertunjukan. Nah, konsepsi-konsepsi ritualistik, spiritualistik, kan begini nih. Opo Cak, saya kan diprotes kan. Kok wong gelar sajen, sandingan, cok bakal kan. Kenapa kok sajen itu harus bunga? Nah, sajen ya, kok harus bunga? Maksudnya secara filsafat dia kembangi hati, kembangi pikiran yang bosok-bosok itu dikuak. Nah, kenapa kok sandingan itu buah gedang, beras, lalu karena buah hati, buah pikiran yang bosok gua. Lalu cok bakal ini kan karena nggak ada yang bisa menyampaikan ilmu itu lah. Are-are nggak iso cari dari mana. Langsung sumbernya sudah tidak ada. Saya baru tahu juga ini, Cok. Apanya? Saya baru tahu juga. Nah, kenapa kok cok bakal itu bumbu-bumbu masak? Yang sedap-sedap di hati kamu, yang sedap-sedap di pikiran kamu, hilangkan. Carilah yang paling sedap itu hanya kepada Tuhan. Lalu baru tumpeng. Tumpeng ini putus taat marang Gusti, taat marang Gusti. Ini kalau di dalam Arab itu Jabal Uhud dan Jabal Nur. Jabal Uhud puncak gunung, Jabal Nur cuma ini. Selesai sudah. Lalu baru suguh, ada namanya sirih atau orang sirih itu loh. Pinang sirih paham ya? Orang makan sirih ada kapur, ada sirih, ada gambir, ada pinang. Nah, itu kan biasanya ibu-ibu. Kenapa kok harus itu sama dupa? Itu ben ngomongmu iku gak ngawur, nang tonggo iku ucapane api, ojo misu-misu, ojo maidu, ojo ngenyek, itu maksudnya. Jadi filsafat Jawa itu nek didudunung ini kapan-kapan ono tamu kayak suruh wis aja ngomong sing elek. Ya. Iku wis simbol, ditontok wong ini elek kadang-kadang. Jenengan nek wis bosen teng mriki ngono diusir. Setelah dikasih pinang siri ngomongnya kudu api. Nek ngomong elek nek sampean wis gak kerasan sampean mulai ngono. Sindiran. Loh iya toh. Kopi juga kalau ngadepnya cingkirnya ke kanan ke kiri itu artinya beda. Nah, itulah yang tidak pernah dipahami. Saya menjaga nilai ini 98 itu karena menjaga value, menjaga nilai. Bukan menjaga perut sama mulut saya sendiri. Biarkan kawan-kawan butuh warak, butuh anu, tidak. Saya menjaga nilai, menjaga Tuhan, menjaga keutuhan, menjaga keselarasan dan keselamatan bangsa. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Aku sampai speechless ya, Rek yo. Benar-benar kagum ya. Jujur nih ya. Dari sosok anak muda seperti saya yang mungkin melihat banyak aktivis juga yang ada di kampus, melihat mereka demonstrasi, banyak aspirasi dan juga pendapat yang dikeluarkan. Tapi sosok Cak Monyong ini gendeng, bener-bener gendeng. Gendeng. Gendengnya kan 98 sampai saat ini tetap digowo. Tapi jujur saya salut dengan semua hal yang sudah terlewati, tetap menjaga value, nilai. Baik dari segi pendidikan, sosial, kemudian kebudayaan, keagamaan, apalagi dengan pekerjaan kesenian yang saat ini terus terimplementasi dengan baik, kemudian tetap memegang teguh ternyata teman-teman purnawirawan aktivis 98 pun sering berkumpul, mengeluarkan aspirasi bersama, dan salah satunya anggotanya juga Cak Ji. Oh iya, Cak Ji dikongkon, kumpul ya Cak Ji. Oke, kita sudah berada di sesi akhir podcast ini ya, di podcastnya Cak Ji. Tapi nggak lengkap rasanya kalau saya tidak mengundang Cak Ji-nya secara langsung. Baik Cak Ji, saya undang bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan untuk Cak Ji. Cak Ji, meri nih Cak Ji, diundang loh Cak Ji. Oke, Cak Ji. Oke. Boleh menyapa temannya yang luar biasa ini. Coba kita kasih pesan terakhir ya, terutama untuk generasi muda. Apalagi dua-duanya ini purnawirawan atau ya seniornya lah ya. Seniornya aktivis karena kayak tahun 98 ya.
Semangat apa yang dikobarkan? Silakan. Caci dulu. Caci, monggo. Ya. Terima kasih kepada Dinda dan Cak Taufik Monyong. Siap. Yang telah memberikan suatu rekonstruksi tadi apa yang pernah dia lakukan di 98 bersama-sama dengan kita. Pernah kita turun ke jalan, pernah kita berorasi di jalan, bahkan pernah kita juga ditanggapi sama pihak aparat, dikepruk-kepruk. Itu semangat yang lalu. Tapi semangat yang sekarang, anak-anak muda harus lebih semangat lagi. Ya. Semangat bukan berarti untuk arti kekerasan, tapi semangat untuk membangun demokrasi yang sehat dan jujur adil. Itu untuk anak-anak muda ya. Saya, Taufik Monyong, hanya berpesan bahwa masa depan adalah milik kalian. Kami ini adalah masa lalu. Masa lalu sudah kami coret dengan titik darah, walaupun bukan kematian. Maka saya titip masa depan adalah milik kalian. Isi yang lebih baik, isi dengan keberanian, isi dengan kekuatan, isi dengan kesempurnaan. Jangan pernah patuh dengan konsepsi asing, teori asing, lalu narasi-narasi asing. Bangun Indonesia dengan seutuhnya, dengan kekuatan pikiran, hati, dan nuranimu. Jangan pernah lemah, karena engkau pemimpin masa depan. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Cak Ji dan juga Cak Monyong.